Perkenalkan, saya Christian Sarira dengan NPM 235117 kelas 2 IHMC dengan dosen pengampu Ulfa Arhami. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mitigasi bencana alam. Nah, apa itu mitigasi bencana alam? Mitigasi bencana alam adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam. Tujuan dari mitigasi ini adalah untuk melindungi kehidupan manusia, harta, benda, dan lingkungan dari kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Mitigasi ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, hingga edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara menghadapi bencana. Contoh-contoh bencana alam adalah: yang pertama, erupsi gunung berapi; yang kedua, gempa bumi; yang ketiga, tsunami; yang keempat, banjir, dan masih banyak yang lainnya. Nah, mengapa mitigasi bencana alam penting bagi Indonesia? 1. Untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian material. Dengan adanya mitigasi yang baik, korban jiwa dapat diminimalkan. Sebagai contoh, bangunan yang tahan gempa dapat mengurangi risiko runtuhnya bangunan saat terjadi gempa. Yang kedua, meningkatkan ketahanan masyarakat. Mitigasi bencana alam juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. 3. Menjaga stabilitas ekonomi. Bencana alam dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Infrastruktur yang rusak, kerugian material, dan korban jiwa dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. 4. Perlindungan lingkungan. Bencana alam tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga pada lingkungan. Langkah-langkah mitigasi bencana alam ialah: yang pertama, perencanaan tata ruang; yang kedua, pembangunan infrastruktur tahan bencana; yang ketiga, sistem peringatan dini; yang keempat, edukasi dan penyuluhan. Kesimpulannya adalah, mitigasi bencana alam adalah upaya yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Dengan mitigasi yang baik, korban jiwa dan kerugian material dapat diminimalkan, ketahanan masyarakat dapat ditingkatkan, stabilitas ekonomi dapat dijaga, dan lingkungan dapat dilindungi. Langkah-langkah seperti perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini, dan edukasi kepada masyarakat merupakan bagian dari upaya mitigasi yang harus terus dikembangkan dengan diterapkan. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih siap dan anggap dalam menghadapi bencana alam. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.